diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya membaca sejarah gereja. Belum pernah ada sejarah gereja di mana pintu gereja ditutup untuk beribadah. Dan tahun 2020 sejarah gereja mencatat bahwa ada di mana satu kondisi pintu bukan ibadahnya tapi pintu gereja ditutup dan ibadah dialihkan ke masing-masing rumah. Saya membaca peperangan terjadi, tetapi ibadah tetap berjalan. Bahkan penindasan di Cina terjadi, ibadah tetap berjalan walaupun mereka berkumpul, namanya gereja tanah, mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok, kemudian mereka beribadah secara diam-diam. Tetapi tahun 2020 gereja libur nasional. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berpikir secara logika apa yang disampaikan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah itu secara logika baik. Tetapi sebagai pemimpin spiritual atau hal-hal yang berkaitan dengan iman, itu harus sesuatu yang berbeda. Iman itu sesuatu yang seakan-akan kontroversi. Tetapi mau tidak mau itu yang harus kita hadapi. Karena sudah disampaikan Bapak Gembala, sesuatu yang mendekati logika manusia sebenarnya itu telah menjauh dari hal yang kita katakan iman. Tetapi sesuatu yang mustahil kelihatannya justru itu mendekati kepada yang namanya iman. Dan itu adalah iman yang benar. Ini yang harus kita lihat. Kita berbicara bukan masalah berbicara ibadah di gereja dan ibadah di rumah, tetapi aksi dari iman itu harus nyata. Tindakan dari iman itu harus nyata. Amin. Tidak bisa bersembunyi. Wanita pendarahan 12 tahun, dia berkata kepada Tuhan, dia minta mujizat. Tuhan bilang, Tuhan datang untuk orang Israel, bukan untuk orang-orang lain. Bahkan dia berargumen dengan Tuhan. Tuhan bilang tidak anjing itu mendapat remah-remah dari tuannya. Jadi makan roti, atas roti itu anjing makan. Atau dengan kata lain, wanita itu dibaharapkan dengan anjing. Tetapi iman itu kontroversi, kelihatan kayak kontroversi. Tapi justru Tuhan bilang iman sebesar ini tidak pernah saya ketemu di umat Israel. Jadi orang beriman itu seakan-akan melawan arus, tetapi itulah namanya iman. Kalau mengikuti arus itu bukan iman, tapi konyol. Tadi ujian kita berkata bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Maka tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang janji Allah adalah dasar dari sebuah harapan. Amin. Sekali lagi tema kita adalah janji Allah adalah dasar dari sebuah harapan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. 23. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya mau tegaskan tema kita pagi hari ini adalah janji Allah adalah dasar dari sebuah harapan. Hari-hari ini dunia sedang digoncang. Dunia sedang menghadapi suatu wabah yang sangat amat mematikan. Dan itu bukan terjadi pada kegiatan sekuler.
lembaga yang menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan spiritual itu pun juga digoncang. Haleluya. Virus ini sangat mematikan. Inkubasinya itu 1 sampai 14 hari. Mulai orang itu terjangkit virus tersebut sampai pada timbul gejala itu dari hari pertama sampai hari ke-14. Makanya orang yang kena itu dikarantina selama 14 hari. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang tanpa gejala. Dia kena tapi dia tidak punya reaksi gitu. Itu yang bahaya. Kalau dia masuk di gereja langsung habis semua. Contohnya seperti begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh kita Yesus Kristus, bahkan negara-negara yang memiliki standar kesehatan terbaik di dunia itu pun diserang, bahkan lebih hancur. Saya baca yang terjangkit dan belum disembuhkan di seluruh dunia itu ada sekitar 700.000 lebih. Paling banyak itu ada di Amerika, hampir 200.000 orang. Bayangkan negara-negara yang memiliki standar kesehatan dunia yang terbaik katanya, tapi hancur juga diterjang oleh virus tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, yang lebih ditakutkan itu bukan virus ini, tetapi dampak dari virus ini. Dampak dari virus ini itu ada 2 dan sedang kita alami. Yang pertama adalah dampak ekonomi, atau yang disebut dengan resesi ekonomi, atau bahasa sehari-harinya penurunan. Resesi itu penurunan ekonomi. Pabrik-pabrik ditutup, mal-mal ditutup, para pekerja di rumah saja. Bahkan di Jakarta tuh saya baca hotel satu tutup, dia punya pekerja disuruh bikin kebun gitu, tanam. Dan itu adalah dampaknya. Resesi ekonomi besar-besaran terjadi. Produksi dalam negeri berkurang, itu imbasnya kepada PHK orang-orang yang kerja. Karena itu tingkat pendapatan berkurang, mulai kacau. Dan itu yang sedang terjadi. Yang kedua adalah masalah sosial. Di Manokwari ini hari-hari ini kejahatan itu sangat tinggi sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang dialami ini adalah sesuatu yang nyata, yang dihadapi oleh orang percaya maupun orang tidak percaya, semua akan menghadapi. Tetapi respon kita harus berbeda. Kalau respon kita sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa bedanya kita? Harusnya respon kita itu harus berbeda. Tindakan kita untuk menghadapi hal ini harus berbeda. Ini adalah dampaknya. Jadi bukan virus itu saja, tetapi akan dihadapi itu adalah masalah ekonomi dan juga masalah sosial. Makanya hari Senin lalu Kakao Banyak mereka membuat seminar, yaitu tentang krisis pangan. Ya kalau makan-makan sampai beras habis, Thailand langsung tidak mau kasih beras ke Indonesia. Kalau beras habis itu makan apa? Kasbi, yo pada tanam kasbi lagi. Kalau itu ada bengkel kasbi tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa ini belum seberapa. Katakan buat kanan dirinya, oh ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Kata Alkitab, kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bilang begini. Jadi masalah sosial itu kejahatan meningkat, krisis pangan, dan akibatnya adalah kelaparan. Bukan lapar. Lapar dan kelaparan itu beda. Kalau lapar itu seperti kita duduk sampai ada lapar. Tapi kelaparan itu tidak ada makanan. Sampai itu namanya kelaparan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu digunakan bahasa Indonesia, kata sukar itu lebih daripada sulit, susah, parah. Ini kata seperti ini. Jadi virus ini
50% dari apa yang kita hadapi di depan. Sudah sangat jelas. Sekarang banyak orang tafsirkan virus corona ini, mereka tafsirkan bahwa ini adalah merujuk kepada angka 66. Ada yang bilang ini umat Tuhan sedang diuji. Terlepas dari segalanya, Alkitab sudah menuliskan. Bahkan Alkitab berkata bahwa ada satu masa di mana kejadian yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Itu Alkitab bilang. Dan kita pasti menghadapi hal itu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ada satu cara yang gampang untuk kita tidak menghadapi itu. Pulang cepat-cepat. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini pasti membuat semua orang takut. Kalau tadi kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu membuat kita takut. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, iman dan harapan kita harus tetap kuat. Amin. Amin. Ada sebuah cerita begini. Murid-murid sekolah mereka diberikan tugas untuk menggambar sebuah lukisan dengan tema keindahan dan kedamaian. Jadi gurunya bilang, anak-anak, hari ini kita akan menggambar bebas. Dan temanya adalah keindahan dan kedamaian. Kemudian semua siswa mereka membuat gambar yang sangat bagus. Dan ada 3 gambar yang dipilih sebagai pilihan terbaik. Tetapi untuk memberikan penilaian, guru itu menyampaikan kepada mereka untuk harus mempresentasikan itu. Karena 3 gambar ini guru saja sulit, tetapi guru sampaikan untuk harus masing-masing mempresentasikannya supaya bisa tahu maksud gambar tersebut. 3 gambar. Gambar yang pertama itu ada seseorang duduk di rumahnya di tepi pantai. Sore-sore ada matahari yang terbenam, lautnya teduh, sangat damai sekali. Gambar yang kedua adalah seorang yang duduk dalam istana. Rumahnya sangat bagus, lantainya sangat bagus, intinya dalam istana mantap sekali. Gambar yang ketiga ada air terjun yang sangat kuat sekali. Tapi di dalam air terjun itu ada sebuah lubang, dan di dalam lubang itu ada sebuah pulau. Oleh karena itu mereka 3 maju ke depan dalam presentasi. Yang satu dia mempresentasikan bahwa itu adalah gambaran di sebuah kampung. Ada rumah, tempatnya aman, nyaman. Setiap sore saya akan menikmati pemandangan karena matahari akan turun, di pinggir ada gunung, kemudian warnanya kemerah-merahan, dan itu sangat indah sekali. Yang kedua, dan semua bertepuk tangan. Yang kedua dia bilang bahwa di dalam istana itu gambaran tidak ada yang susah. Mau apa semua disediakan. Tinggal minta saja semuanya ada. Dan yang ketiga dia bercerita bahwa walaupun di situ ada derasnya air yang jatuh, tetapi di dalam bukit batu itu ada sebuah tempat yang sangat nyaman. Kenyamanan itu berbicara tentang bukan pada sebuah kondisi yang tidak ada perang, tidak ada bencana, bukan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada bencana, tetapi hidup tetap tenang, hidup tetap, itulah namanya kedamaian. Amen. Kedamaian itu sesuatu yang berdekatan dengan masalah. Tetapi ketika ada masalah, tapi ada ketenangan, itulah ketenangan sejati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah-kisah heroik di dalam Alkitab itu sudah cukup menjadi kekuatan untuk kita semua. Kita bayangkan saja laut Eberhau yang sangat dalam. Ketika bangsa Israel dan Nabi Musa dikejar oleh tentara-tentara Mesir pada saat itu, mereka sudah tidak ada jalan, maju ke depan laut, mundur ini tebing-tebing. Tetapi Allah membuat jalan di tengah laut Eberhau. Kita melihat juga bahwa Tuhan menyediakan makanan surgawi
bagi bangsa Israel. Mana ada seperti begitu? Setiap pagi kamu harus mengumpulkan karena Tuhan memberikan makan untuk bangsa Israel. Tidak sampai di situ, ada tiang awan yang melindungi bangsa Israel pada siang hari. Padang gurun sangat panas, tak ada air, tapi pada siang hari ada perlindungan Tuhan. Oh, tidak sampai di situ, malam hari, siang panas, malam dingin sekali, tapi Tuhan menyediakan tiang api yang menyinari perjalanan mereka, tapi sekaligus menghangatkan mereka. Oh, ada lagi apa? 5 roti dan 2 ikan. Itu berlawanan sekali dengan hukum Allah. 5 roti dan 2 ikan saya makan sendiri, yang lain tidak akan kebagian. Saya pastikan itu betul, apalagi sudah lapar. Apalagi angin ribut di Hadid dan angin ribut di Tedukan. Yesus berjalan di atas air. Itu adalah hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan yang kita sembah. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya mau katakan untuk kita semuanya? Bahwa sesuatu yang bersifat nyata dan dapat dikerjakan oleh manusia, maka tidak perlu ada mujizat. Pesawat terbang, bayangkan bisi bisa terbang, tidak perlu mujizat. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan akal pikiran kepada manusia, dan itu lengkap. Orang pintar, Albert Einstein dikatakan dia itu orang pintar, tetapi belum 100% dia menggunakan otaknya itu. Artinya berarti akal pikiran yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia, oleh Tuhan kepada manusia itu sudah sangat sempurna. Jadi hal-hal yang bersifat nyata dan dapat dikerjakan oleh manusia, maka tidak perlu adanya mujizat. Karena Tuhan telah memperlengkapi manusia dengan akal atau pikiran untuk menemukan solusi serta kekuatan atau tenaga untuk bekerja. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dapat dikerjakan atau dicapai oleh kekuatan manusia atau mustahil, maka saat itulah kita membutuhkan yang namanya mujizat. Hari ini untuk melawan virus corona ini, kita semua takut. Disinilah kita membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ibarat payung. Payung itu bukan untuk menghentikan hujan, tetapi payung menolong kita untuk tidak kehujanan. Ya. Mana? Pertolongan Tuhan itu bukan untuk meniadakan masalah, tetapi menolong kita, memudahkan kita untuk melewati masalah itu. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Makanya di dalam Ulangan pasal 29 ayat 9 bilang, ada bagian kita, ada bagian Allah. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, tetapi ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan itu sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa disentuh atau dikerjakan oleh tangan kita, oleh pikiran kita. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya mujizat. Karena itu tindakan iman itu penting. Tindakan iman itu bersifat kontradiksi atau melawan arus. Karena iman itu melihat yang tidak kelihatan, tetapi mempercayai bahwa hal itu ada. Sekarang orang kan tertawa, kita melakukan ibadah, orang bilang hal itu orang melawan pemerintah itu. Maka akan banyak ada penilaian orang di luar sana. Tetapi kalau kita memiliki iman, ini adalah bentuk tindakan iman kita kepada Tuhan. Tadi kita baca bahwa terhadap janji Tuhan, Abraham menjadi kuat memegang itu. Maka hal itu diperlukan sebagai sebuah kebenaran. Karena itu kalau saat ini kita melakukan ibadah di tempat ini sebagai tindakan iman, maka Bapak Ibu saudara-saudari itu dikategorikan bahwa kita dianggap benar oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi tindakan iman kita itu harus nyata. Dan tindakan iman yang nyata itu akan dilihat itu aneh, kontroversi, berbeda. Tetapi kalau kita adalah pelaku firman, maka mau tidak mau, suka tidak suka,
kita harus melakukan tindakan iman yang nyata. Amin. Tindakan iman yang nyata itu bukan konyol. Sekali lagi saya tegaskan, saya sampaikan bahwa apa yang Bapak Gembala sampaikan, bahwa iman, tindakan iman itu berkaitan juga dengan tingkat antisipasi. Kita masuk di sini, saya masuk kakak cuci tangan dulu sebelah dari rumah cuci tangan, kakak cuci tangan dulu. Oh iya saya cuci tangan. Setelah itu di termogan, di tes, aman, kakak aman, masuk. Bapak Gembala sudah ingatkan, siapa yang rasa panas ini, jadi jangan datang, kau tinggal di rumah saja sampai kau rasa kau sehat baik-baik. Jadi itu jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini Alkitab dengan tegas berkata bahwa pada akhir zaman manusia itu akan disucikan, kemudian dimurnikan dan diuji. Ini semua iman kita, apa yang diajarkan kepada kita saat ini sedang diuji. Dan iman kita akan timbul seperti apa? Apakah seperti daun kering yang dibakar langsung hilang, atau seperti emas yang dibakar oleh mantap iman? Tergantung. Jadi tindakan iman itu penting. Abraham berpikir seperti ayat yang kita baca itu. Abraham berpikir secara logika manusia. Memang betul umurnya 100 tahun. Tuhan itu sebuah bagaimana punya lagi? Sudah tua. Oh kalau Abraham 100 tahun oke lah. Tapi istrinya, kalau berdasarkan ilmu medis itu sudah tidak mungkin. Berdasarkan pemikiran manusia itu sudah tidak mungkin. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Abraham mempercayai janji Allah. Amin. Amin. Jadi apa harapan kita? Harapan kita, mimpi-mimpi kita, dasarnya adalah janji Allah. Amin. Dasarnya adalah janji Allah. Karena itu janji Tuhan adalah senjata yang ampuh yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis. Saya mau ingatkan sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 3 berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Untuk menghadapi masa yang sukar itu, kita perlu memegang teguh janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu adalah senjata yang ampuh yang disediakan Tuhan kepada umatnya untuk menghadapi kondisi-kondisi kritis demikian. Mengapa janji Tuhan harus dipegang? Mengapa janji Tuhan harus dipegang? Yang pertama, karena kita adalah anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, maka orang-orang tersebut dikategorikan atau disebut anak-anak Allah. Hari ini kita datang berkumpul di tempat ini menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tergolong, kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Amin. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kita di dalam Yohanes berkata bahwa kita ini anak-anak Allah, maka di Roma bilang karena kita anak-anak Allah, maka kita berhak. Digunakan kata berhak, artinya kita wajib dan tetap menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin. Ingat, dari awal sebelumnya saya berkata bahwa hal-hal yang dapat dicapai oleh pikiran kita, dapat dicapai dengan tangan kita, dapat dikerjakan oleh kita. Kita tidak membutuhkan mujizat. Tetapi hal-hal yang sudah tidak dapat kita kerjakan, tidak dapat melampaui pikiran kita,
dan itu melampaui kekuatan manusia, maka disitulah kita membutuhkan yang namanya mukjizat. Karena mukjizat itu melihat yang tidak kelihatan, tetapi mempercayai bahwa barang itu ada. Itu susah, itu sulit. Karena kita rata-rata memiliki iman Thomas, melihat baru percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini dikategorikan anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris, yang maksudnya kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa kesimpulannya? Nah, ini dia. Kesimpulannya, ada yang bilang, ini sudah, tolong tahu janji-janji Tuhan itu banyak, janji-janji Allah itu banyak. Tetapi kenapa sampai saat ini belum ada juga? Itu sebuah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah tunggu, tapi itu tahu janji Allah, itu sudah pegang terus, tapi kapan? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bilang begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berpaling dan bertobat. Janji Allah akan digenapi kepada setiap pribadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa memaksa hari ini atau besok, lusa atau nanti. Tetapi janji Allah yang pasti tepat pada waktunya. Kita harus tetap berharap, kita harus tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Contoh yang tadi sudah kita baca sudah sangat jelas. Alkitab berkata, imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa sangat telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kondisi saat ini harusnya membuat iman kita itu menjadi kuat. Amin. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan harus lebih. Kepercayaan kita, janji Allah itu bukan bicara tentang hidup dan mati. Karena hidup dan mati ketika seseorang lahir, maka dia akan menghadapi yang namanya kematian. Bukan kaya atau miskin. Kalau kaya, orang yang bekerja keras dia akan kaya, karena itu adalah hukum Allah. Lapar atau kenyang, kalau kamu tidak mau lapar, kamu harus bekerja keras, kalau bisa kau makan. Itu hukum Allah. Sering Bapak Gembala bilang, manusia itu diberikan material yang sama oleh Tuhan. 2 mata, mungkin orang serunya 4 mata suami jadi 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. Ada yang membangun istana, tapi ada juga yang membangun hidup. Jadi janji Tuhan itu kan berbicara tentang hidup atau mati, berkat kaya atau miskin. Tetapi janji Allah berkaitan dengan perlindungan, berkaitan dengan tuntunan, berkaitan dengan penyertaan. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini.